Nah, oke. Sekarang jadi kemarin udah belajar simbol Lewis ya. Jadi struktur Lewis ini dari simbol Lewis. Jadi yang digambar adalah apa? Ini hanya elektron valensi. Udah kelihatan kan ya share screen-nya ya? Udah belum? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Jadi kalau kita punya, kalau kemarin hanya untuk atom, sekarang struktur Lewis untuk senyawa. Jadi kita akan mendistribusikan elektron valensi sehingga, nah aturannya ada aturan oktet, ada yang nggak oktet. Jadi aturan oktet kan nggak berlaku secara umum ya, hanya berlaku pada unsur-unsur periode 2, contohnya CNOF ya. Boron itu kurang dari oktet, 6 elektron ya. Ini 6 elektron, ini 2 elektron ya. Stabil. Nah, jadi kenapa oktet hanya berlaku pada periode 2? Karena kalau kita punya periode 2, artinya kulit paling tinggi pada keadaan dasar adalah N sama dengan 2. Jadi kulit kedua ada subkulitnya ada S sama P. S ini 2 elektron, P ini 6 elektron. Totalnya berapa? Ada 8 elektron. Jadi makanya subkulit unsur-unsur periode 2 hanya bisa menampung maksimal 8 elektron. Kurang boleh, lebih nggak bisa. Ya, karena apa? Kalau dia mau lebih dari 8 elektron, maka elektron yang lebih itu harus masuk ke kulit N sama dengan 3. Nggak bisa kulit N sama dengan 2. Nah, tapi kalau kita punya unsur periode ketiga dan seterusnya, 3, 4, 5, itu bisa lebih dari 8 elektron. Karena apa? Karena kalau N sama dengan 3, maka L yang boleh apa? L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. Ada S, ini namanya S, ini P, ini D. Ini D, ini maksimum 2, ini maksimum berapa? 6, ini maksimum 10. Totalnya berapa? 18 elektron. Jadi unsur-unsur periode 3 bisa diisi lebih dari 8, maksimal 18. Kalau yang periode 4, ya bisa lebih banyak lagi ya, karena dia ada S, P, D, dan F gitu ya. F bisa diisi 14. Ya, jadi ingat aturan oktet hanya berlaku untuk unsur periode 2 dan cuman CNOF. Boron 6 biasanya stabil, dan periode 3 ke bawah itu bisa sampai lebih dari 8. Ya. Nah, sekarang bagaimana gambar Lewis? Pertama harus tahu kerangkanya dulu. Ya. Kalau saya punya SiF4, kerangkanya seperti ini. Atom yang elektronegatifannya paling rendah, jadi yang paling elektropositif, atau yang paling tidak elektronegatif, jadi atom pusat. Yang elektronegatif jadi yang sekelilingnya gitu ya. Jadi kerangkanya bukan kayak gini, Si, F, F, F. Ini salah. Ya, karena apa? F-nya jadi pusat juga kan, jadi kayak semacam di pusat, jadi salah. Jadi F-nya harus jadi sekeliling, Si-nya jadi pusat. Nah, dan tahap kedua adalah hitung total elektron valensi. Silikon berapa? Dia periode golongan 14, berarti terakhirnya ada 4 elektron. 4. Fluor, satu fluor ada 7 elektron valensi. Ada 4, berarti berapa? 4 kali 7, 28. Total ada 32. Jadi kita harus mendistribusikan 32 elektron ke ikatan antara Si dengan F. Gimana? Di antara Si dengan F ya. Jadi dia sebagai ikatan atau sebagai pasangan elektron bebas. Ini didistribusikan sebagai elektron ikatan atau bebas. Atau bahasa Indonesia lone pair ya. Lone pair. Nah, jadi yang tahap ketiga adalah tuliskan dulu, tempatkan 2 elektron
pada di antara dua atom untuk membentuk ikatan. Jadi kalau ada 32 elektron ditempatin dulu untuk membentuk ikatan, ya. Jadi satu garis ini artinya ada 2 elektron, ada kayak gini ya. Jadi satu garis satu garis sama dengan 2 elektron. Jadi kalau ada kayak gini 1, 2, 3, 4 ada berapa elektron yang sudah dipakai? 8. Ada 8. Jadi 32 dipakai untuk membentuk ikatan ada 8. Jadi sisa 24. 24-nya kemana? Nah, setelah ikatan didistribusikan ke atom yang di sekelilingnya. Atom terminal istilahnya ya, atom terminal. Agar mencapai aturan oktet. Kalau senyawa unsurnya periode 2. Kalau periodenya lebih dari 2, itu bisa nggak oktet ya. Nah, jadi ada 24. 24 dibagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti berapa masing-masing? Masing-masing kasih 6 kan ya? 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang sudah semua terdistribusi. Jadi ada dipakai 8 buat ikatan. 1, 2, 3, 4. Masing-masing F ada 6 elektron. Kali 4, 24. Sisanya 0. Selesai. Nah, sekarang tahap kelima adalah kalau ada sisa elektron, ditaruh di pusat. Nah, di kasus ini nggak ada sisa kan ya? Sudah habis ya. Nah, ini sudah habis. Oke. Nah, sekarang dicek. Apakah sudah oktet? Si. Ada berapa elektron di sekitar Si? Ada 1, 2, 3, 4. 4 ikatan. 8. Jadi Si ada 8 elektron. Ini sudah oktet. F-nya gimana? Masing-masing F. F ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 2. 8 elektron juga. Oke, kalau sudah oktet, selesai. Kalau belum oktet, nah perlu ditambahkan ikatan rangkap ya. Nanti kita akan lihat contoh yang lainnya. Ini kasusnya sudah. Nah, ini contohnya H2CO3. H2CO3 ion oksi. Jadi, nah ini kalau asam oksi, jadi ini ada aturan khusus asam oksi. Asam oksi itu asam yang kayak gimana? Asam yang HXON gitu ya, ada O-nya. Maka atom H selalu terikat pada atom O. Jadi apa? Kalau asam oksi, kerangkanya H terikat pada O. Jadi kerangkanya adalah seperti ini. H, O, C, O, O, H. Bukan kayak gini. Jadi bukan H, O, C, H, O, O. Nah, ini salah kerangkanya ya. Hanya terikat pada O. Meskipun ada kasus, ini ada pengecualian juga. Ada pengecualian adalah di kasus, saya tulis ya pengecualian. Pengecualian untuk H3PO3, asam fosfit, itu ada 1 H terikat pada P. Jadi ini aturan umum ya, secara umum. Secara umum itu asam oksi atom H terikat pada O kecuali H3PO3. Ada 1 H yang terikat pada P. Sisanya terikat pada O. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang kerangkanya. Nah, jadi kerangkanya seperti ini. HOCOOH gitu ya. Nah, kita sekarang hitung elektronnya. Karbon satu golongan sama silikon, betul nggak? Golongan 14. Jadi valensinya ada 4 ya. Karbon ada 1, jadi 4 elektron. Oksigen periode golongan 16. Terakhirnya ada 6 elektron valensinya. Ada 3 oksigen kali 3 berarti 18. H ada 1 elektron valensi kali 2 ada 2. Totalnya adalah berapa ini? 24 elektron ya. Nah, kemudian dari 24 itu kita pakai untuk membentuk ikatan tunggal.
Jadi dari O sama C ada 1, H sama O1, O sama C 1 lagi, C sama O yang sini 1, ini 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dipakai 5 ikatan tunggal. Berarti ada apa? Ada 5 ya. 5 ikatan tunggal, dipakai 10 elektron. Sisa 14 elektron. Kemudian sekarang sisanya kemanain? Ditaruh di sebagai pasangan elektron bebas di O. Ada 14 elektron dibagi menjadi berapa ini? Dibagi menjadi 3 atom. Jadi O di sini nerima 4, di sini 4, sini menerima 6. Jadi habis, sisanya 0. Oke, jadi semua elektron sudah terdistribusi. Sekarang kita cek. H jelas nggak oktet ya? O di sini oktet nggak? O di sini. Oktet, Pak. Oktet, saya centang. Ini? Ya, oktet juga, Pak. Oktet. Karbon? Belum, Pak. Cuma 6 kan ya? Nah, ya, cuma 6. Tapi elektronnya sudah habis terbagi. Nah, sekarang gimana caranya biar semuanya oktet? Nah, solusinya adalah elektron yang di sini ditaruh ke sini. Jadinya apa? Saya punya 2 elektron di sini, saya pakai membentuk ikatan 1 lagi. Jadi saya tulis seperti ini, rangkap 2. Sekarang kalau kayak gini gimana? Ini oktet nggak? Oktet, ini oktet. Yang ini oktet nggak? Iya, Pak. Oktet. Yang ini karbonnya? Oktet juga, Pak. Oktet juga. Semuanya oktet. Paham ya? Kenapa nggak yang sini yang saya kasih ke sini? Coba kalau saya ambil dari sini elektronnya ke sini. Gimana jadinya? H, O, ini seperti ini. Ini C, ini O. Ini seperti ini. Ini oktet. Ini oktet. Ini oktet nggak? Yang ini oktet nggak O-nya? Oktet, Pak. Oktet. Ini C-nya oktet nggak? Oktet, Pak. Oktet. Sekarang kenapa dia pilih yang ini bukan yang ini? Kenapa kira-kira? Elektronnya sisa banyak, Pak. Gimana? Elektronnya sisa paling banyak. Saya kurang dengar suaranya agak kecil. Mungkin karena elektronnya sisa paling banyak, Pak. Yang di mana? Yang di O kan sisa 6. Oh, ya. Itu jawabannya secara itu adalah penjelasan sederhana nanti yang kita akan bahas tentang muatan formal ya. Jadi nanti ini kenapa tidak disukai? Karena nanti ada muatan formalnya nggak apa? Ada muatan formalnya ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang muatan formal. Jadi secara teori ini betul. Struktur Lewis ini betul. Secara teori ini struktur Lewis yang benar. Tapi tidak stabil. Tetapi kurang stabil. Saya tulis ini yang pertama, ini yang kedua. Kurang stabil dibandingkan yang pertama. Ya. Karena apa? Elektronnya semua dibagi rata, semuanya oktet, jadi nggak masalah. Tapi tidak stabil karena apa? Nanti ada muatan formalnya nggak sesuai, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang struktur Lewis. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Yang tadi yang pertama yang maksudnya habis atau sisa itu Gini. apa ya, Pak? Jadi total elektron valensi harus terdistribusi semua. Maksudnya seperti itu. Jadi kan C ada 4 nih. O ada 6 kali 3. H ada 2 kali 1. Total ada berapa? 24 kan? Ya nggak? Ya, Pak. Nah, 24 ini harus didistribusikan jadi ikatan atau
pasangan elektron bebas. Ini namanya PEB, pasangan elektron bebas. Jadi kalau dihitung gimana sekarang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasang elektron. Berapa totalnya? 24 kan ya? Ya. Berarti semua elektron valensinya sudah terdistribusi semua. Nggak ada elektron yang nggak terdistribusi. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau saya nulisnya kayak gini, H, O, C, O, kayak gini. Misalkan seperti ini gitu ya. Atau kayak gini lah, kayak gini. O, terus kayak gini. Nah, kayak gini, ini belum lengkap. Salah, karena apa? Totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini masih berapa? 22 elektron. Padahal harusnya ada berapa? Ada 24 elektron. Gitu. Jadi ini kurang, karena ini kurang ada elektron di sini 2 gitu ya. Jadi maksudnya dia sudah habis, maksudnya terdistribusi semuanya ke semua atom. Gitu ya. Oke, sekarang saya ini dulu deh. N2F2. Kerangkanya gimana? Yang lebih elektron negatif yang mana? N sama F. F. Berarti N harus jadi pusat kan? Jadi N, ini ada F. Karena N-nya ada 2, berarti 2N jadi pusat. Jadi kayak gini. N, F. Gitu ya. Kalau yang elektron positif ada 2, 2 itu jadi pusat. Tetap yang paling elektron negatif jadi yang sekelilingnya. Sekarang, N valensinya berapa? Elektron valensinya. 3. Benar gitu. 5, Pak. 5 ya kan, 1S2, 2S2, 2P3 ya. Berarti ini kan ya, 5 ya. 5 kali 2 berapa totalnya dari N? 10. 10 ya, berarti dari N itu ada, jadi dari N saya tulis, dari N ada 2 kali 5 elektron sama dengan 10 elektron. F berapa tadi? 7 ya? 2 kali 7 elektron sama dengan 14 elektron, sama juga 24. 24 elektron. Sekarang gimana dulu? Dari 24, gimana kira-kira? Membentuk ikatan apa dulu? Tunggal dulu kan ya? 1, 2, 3. Kita pakai berapa sekarang ini? 6. Pakai 6. Tinggal 18 ya. Minus 6 jadi 18. 18 harus didistribusikan sebagai pasangan elektron bebas. Gimana? F, saya kasih berapa? Kan udah ada 2 di sini ya. Berarti dia bisa menerima berapa maksimum? Agar dia oktet. 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kurangin berapa nih? 12, tinggal sisa 6. Sisa 6 saya taruh di mana? Masing-masing ke N ini kan ya, 33 ya. Betul nggak? Ya nggak? Tinggal 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kalau dihitung. F oktet nggak? Oktet. Oktet, Pak. Ini? F-nya oktet juga. N-nya oktet nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak kan ya? Berapa nih? Ya. 1, 2, 3, 6, 7. Kurang 1. Sekarang gimana caranya biar dia oktet? Itu, Pak, yang satu di bawah sama satu di bawahnya digabungin jadi garis di tengah. Jadi ikatan rangkap ya. Jadi ikatan rangkap. Ya. Kayak gini. Sekarang gimana? Oktet semua? Oktet ya. Jadi ini oktet, ini oktet, ini oktet, ini oktet. Totalnya benar nggak 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya. Jadi 24 elektron atau 12 pasang elektron. Ya. Seperti itu.
Kenapa nggak tadi saya masukin ada 18, saya kasih 99 di F? Kenapa nggak boleh seperti itu? Biar habis semuanya kan? Gimana? 8. Kan maksimal 8 ya, jadi kalau saya kasih 9, tambah 2 jadi 11, nggak bisa ya. Nggak bisa 11 elektron. Ya, nah, seperti ini ya tadi. Jadi karena dia belum oktet membentuk ikatan rangkap. Nah, di sini kita bisa bilang apa? Di sini ada berapa ikatan tunggal? Ada 2 ikatan tunggal. Ini namanya ikatan tunggal. Ini namanya ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Dan di masing-masing N, masing-masing N memiliki 1 PeB atau pasangan elektron bebas. Kalau F ada berapa PeB? Masing-masing F. 3. 3 PeB. Kalau saya tanya ada berapa pasangan elektron ikatan di masing-masing N? Masing-masing N memiliki berapa pasangan elektron ikatan? Ada berapa yang 1, 2, 3 ya? Karena ada 3 ikatan kan? 1 tunggal, 1 rangkap. 1 rangkap ada 2 ikatan kan ya? Betul nggak? Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 pasang elektron ikatan. Paham ya? Jadi 1N ada 1 pasang elektron bebas, ada 3 pasang elektron ikatan. Yang mana adalah 1 tunggal, 1 rangkap. Kalau rangkap ada 2 kan ya. Kalau rangkap 3 berarti ada 3 pasangan elektron ikatan, gitu ya. Jadi kalau F dia punya 1 pasangan elektron ikatan, ada 3 pasangan elektron bebas. Gitu ya. Saya tulis di sini masing-masing F memiliki 1 pasangan elektron ikatan. Ini penting nanti untuk memprediksi bentuk molekul ya. Nah, jadi tadi kita bahas atom-atom periode 2 yang hanya bisa maksimal 8 elektron. Oh, oke. Sebelum masuk ke yang itu, saya mau kasih contoh. Kalau saya punya HNO3. Gimana struktur Lewisnya? Kita mulai dari apa dulu? Kerangkanya gimana? Kalau HNO3. Yang jadi pusat yang mana? H, N, atau O? N, Pak. N ya. Kalau H nggak mungkin jadi pusat ya, karena H itu kan cuma bisa 2 elektron kan ya. Jadi nggak mungkin jadi pusat ya. Secara umum ya, meskipun ada kasus di mana dia jadi pusat. N, terus gimana? O-nya di mana? 1 di atas gitu ya. 1 lagi ini, 1 lagi di sini. H-nya di mana? Di O, Pak. Di O, berarti saya taruh di sini aja ya. Saya taruh di sini. Kayak gini. Kejauhan. Sebentar, saya geser. Jadinya seakan-akan panjang ikatannya terlalu tinggi. Nah. Oke, sekarang. Berapa total elektron valensinya? H berapa? H sama dengan 1 elektron. N berapa tadi? 5, Pak. 5 elektron. Kalau O ada 3. 3 kali 6 elektron. Ada berapa berarti ini? 18 ya. 18. Ini saya geser ke sini. Berapa totalnya? 24, Pak. 24 elektron. Oke. Sekarang, gimana distribusinya? Berarti harus ada 12 pasang ya, 12 pasang elektron. Gimana caranya? Saya buat apa dulu? Tunggal dulu kayak gini. 1, 2, 3, 4. Sudah kepake 4. 1, 2, 3, 4. Berkurang berapa berarti? Ini berarti kepakai 12 pasang dipakai 4 pasang. Berarti berapa? Sisa
8 pasang ya. Jadi sisa 8 pasang. 8 pasang atau berapa? Berarti 16 elektron. Terus dikemanain sisanya? Di PEB, Pak. Di PEB-nya di mana? PEB-nya sih (16) berarti dibagi berapa nih? 1, 2, 3 ya ke O. Ini dikasih berapa O di sini? 4, Pak. 4 ya, karena udah ada 4 di sini kan ya, jadi saya kasih 4. 2, 3, 4. Yang di sini saya kasih berapa? 4 juga. 4, oke. Masih bisa lebih nggak dari 4? Bisa deh. 6 Bisa kan ya? Karena bisa 6 kan ya? Karena di sini cuma baru ada satu pasang ya. 4 tambah 6, 10. Sisa berapa lagi berarti? Sisa 6 ya? Saya taruh di mana? Situ 6 juga, Pak. Di Ini 6 juga ya? Pak. Oh, 6. Oke, sudah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pasang, selesai. Sekarang, kita cek oktetnya. Ada yang belum oktet nggak? Itu N-nya belum oktet, Pak. N-nya belum oktet ya? Nah, berarti gimana biar oktet? Itu rangkap. Yang ini atau yang ini saya ambil taruh sini kan ya? Betul nggak? Jadi saya ambil yang sebelah sini misalkan. Saya taruh salah. Panahnya ke sini ya. Panahnya ke sini. Nah, jadinya saya punya kayak gini. H O N O. Ini kepanjangan. N O seperti ini. Nah, jadi di beberapa buku pasangan elektron bebas ditulisnya kayak gini juga. Jadi jangan heran kalau ada yang tulis kayak gini. Artinya sama juga. Ini artinya sama juga kayak gini ya. Jadi kalau mau singkat kayak gini juga. Nah, seperti itu. Jadi ada buku yang menuliskan ini pakai titik-titik kayak gini, ada yang pakai silang, ada yang pakai garis kayak gini. Kalau garis ini sama kayak ikatan, satu garis satu pasang ikatan, satu pasang elektron. Nah sekarang gimana kalau kayak gini? Semua oktet? Oktet semua, Pak. Ya oke, ini sudah semua oktet ya, semua oktet. Oke, nah sekarang kita masuk ke atom pusatnya yang bisa lebih dari oktet, jadi periode 3 ke bawah. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih besar. Kan kalau satu golongan beda periode semakin ke bawah semakin besar. Dan dia juga memiliki orbital d. Jadi kalau periode 3 bisa menerima 18 elektron ya. Nah, kalau yang periode 3 ke bawah itu sama prosedurnya, cuma atom pusatnya bisa lebih dari 8 elektron. Contohnya di sini. P. Berapa elektron di atom P totalnya? Ada berapa pasang? Atau berapa elektron di P? 5, Pak. 5 pasang atau 10 elektron ya? Ini 10 elektron. Kalau ini berapa xenon? Xenon berarti 8. Berapa? 8. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa ada PEB di sini kan ya? Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 2 berapa? 14 elektron. Kalau Cl berapa di sini? Ini HClO4. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 elektron juga. Cuman di sini nggak ada PEB ya. Di sini xenonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 PEI. Jadi di sini xenon memiliki ada 6 PEI dan 1 PEB. PEB. Kalau di sini Cl-nya apa? Cl memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 PEI dan 0 PEB. Ya. Jadi sama saja. Nah ini juga asam oksi kan ya, HCl4 ya. HClO4 asam oksi
H-nya terikat pada O ya. Sama kayak tadi. Nah, ini yang kurang dari oktet. Contohnya adalah berilium dan boron, BCl3, BF3 dan seterusnya. Dia hanya ada 6 elektron, ini hanya ada 4 elektron ya. 1 dan 2. Dua pasang. Jadi ini bisa stabil, ini pengecualian ya. Tapi kalau saya punya BF4 minus. Gimana struktur Lewisnya? Saya punya ion BF4 minus. Ini gimana? Kalau boron gimana? Kerangkanya gimana? Kerangkanya pasti gimana? Pasti B, B tengah, ini F, ini F, ini F, ini F. Oke, sekarang boron berapa elektron? 3. 3 elektron. Kemudian saya geser ke sini ya. F itu berapa? 7, Pak. 7 kali 3. Berarti berapa? 21. 21. Berarti ini ada 21 sama dengan 21 elektron. Sekarang minusnya gimana? Kan ini kan kalau netral kan ya. Kalau ada minus berarti ketambahan 1 elektron kan ya? Iya, Pak. Dari muatan minus ini berarti apa? 1 elektron. Totalnya berapa jadinya? 24, Pak. 24 ya, 24 elektron juga. Sekarang gimana distribusinya? Jadi Ini ikatannya dulu. tunggal dulu ya, tunggal 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 4. Sekarang sisa berapa berarti? Dipakai 4 berarti dipakai 8 elektron ya, minus 8. Berarti berapa? 16, Pak. 16 elektron. Sisanya dikemanain? Jadiin PB, Pak. PEB ya. Saya tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berapa itu jadinya? Kelebihan ya? 16. Berapa ini? Ini 6 ya? 6 kali berapa ini? Kelebihan, Pak. Kelebihan ya, berarti kelebihan. Jadi kelebihan. Nah, berarti gimana nih? Biar rata. Pak, itu 25 bukan Pak? 3 plus 21 plus 1. Oh? Oh, 25 ya? Oke. 25 ya? 25. 25. Kurangi ini berarti 17 ya? Berarti elektronnya ganjil ya? Ganjil elektronnya ya? Oke. Berarti 25 kurangi 8 berarti berapa? 17 ya? 17 elektron. Kok merasa ada yang aneh? Oh, kok kali 3 sih kali 4 ya? Salah. F-nya ada 4 kan ya? Makanya saya merasa ada yang aneh ini. Coba, salah. Nah itu, jangan salah ngitung ini ya, 7 kali 4 ya. Berapa? Berarti 28 ya. 28, ini 1 elektron. Berapa nih berarti? 29 tambah 3, berapa? 32 ya. Nah, 32 elektron. Dikurangi tadi 8 elektron udah benar ya. Berarti berapa jadinya? 24 ya? 24, nah sekarang pas dibagi 4 ya, 66 ya. Jadi saya punya ini dibagi 6, berarti dibagi 4, dibagi ke 4F. Jadi masing-masing 6 elektron ya. Jadi kayak gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sesuai nggak sekarang? 6 kali 4, 24, tambah 8, 32. Masing-masing oktet nggak?
B-nya enggak, Pak. B-nya Boron. oktet berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 elektron, 8. Oktet ya. Oktet kan ya. Jadi, tapi di sini dia muatannya apa? Ini -1 kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi inilah struktur Lewis untuk ion Bf4-. Pertanyaannya, ada nggak ion Bf4-? Ada nggak kira-kira? Ada ya, ini ada ion ini. Ini ada di alam. Ada ion Bf4-. Ini bukan ion ngasal ya, ada ionnya. Nah, oke, sekarang. Oke, OF2. Kerangkanya gimana? Ini semuanya yang periode 2 ya, jadi semuanya harus oktet. OF2 gimana? Kerangkanya jadi pusat O. Berarti O-nya oksigen, Pak. O. Kemudian saya punya F di sini. Ini berapa elektron totalnya? Sigma elektron sama dengan 20. 20 ya. 7 kali 2 ditambah 6 ya. Ini 6, ini 7. Jadi 20 elektron. Oke, sekarang gimana? Tunggal dulu kan ya? Tunggal. Sisanya? Udah berkurang berapa nih? Tinggal 16, Pak. 16 ya. Terus dikasih kemana? Ke F-nya dulu sama O. F dulu ya. F berapa nih? 1, 2, 3 ya. Betul ya? 1, 2, 3, 6 kali 2. Sekarang ada berapa elektron sisanya? 4 elektron. 4 ya. Taruh kemana? Ke oksigennya, Pak. Oksigennya. Sekarang, oktet nggak? Oktet ya? Nah, oke. Sekarang, N2O5. Nah, sekarang kerangkanya gimana nih, N2O5? N-nya jadi pusat. N jadi pusat. O. Nah, ini ada kasus spesial. Kalau ini kasusnya ada O bridging kayak gini. Kerangkanya saya kasih tahu kayak gini. Jadi kalau oksida asam, maka dia seperti ini kerangkanya. Ada bridging. Nah, oke. Sekarang berapa elektron totalnya? N berapa? 5, Pak. 5. 30 tambah 10. Berarti berapa? Ada 40 elektron. 40. Jadi gimana? Dipakai berapa buat ikatan tunggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal berapa? Dikurangi 12. 28. Oke, 28 dibagi ke O yang ini. O yang sekeliling. Berapa? O di sini bisa berapa? Bisa 6 ya? 1, 2, 3. Karena di sini masih ada 2. Ini juga bisa 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang tinggal berapa sisanya? Hah, tinggal? 4 ya? Masukin ke sini. Oke. Udah semua. 1, 2, 3. Ada 3 kali 4. Berapa? 12. 12 tambah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ada masalah nggak di sini? Oktet, Pak. F-nya, Pak. Belum oktet. Belum oktet ya? Belum oktet di sini. Gimana? Mau yang dipakai yang mana? Pakai yang Ini atau yang ini? di atas, Pak. Oksigen Atas aja ya, atas ini. Saya pindahin ke sini. Oke. Terus? Udah. Satu lagi, Pak. Lagi belum ya? Oh, yang ini belum ya. Saya pakai yang ini, misalkan. Oke.
Sekarang coba kalian. Nah, ini ada alternatif juga ya. Ada alternatif kalau saya pakainya gimana? Saya punya kayak gini. Ini saya gambar lagi O N O O N P O O. Saya bisa juga punya kayak gini. Ini adalah struktur Lewis yang betul juga. Boleh nggak saya tulis kayak gitu? Benar nggak kalau saya tulis kayak gitu? Boleh kan ya? Tapi ingat nanti ini kurang stabil ya. Ini kurang stabil. Itu Kenapa kurang stabil? Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Betul nggak? Ini totalnya 40. 1, 2, 3, 1, 2. Ini udah berapa nih? 3 kali 4, 12. 12 tambah 4 berapa? 12 tambah 4. 16 tambah 4 lagi 20, betul ya? Ini 20, 40 elektron juga. Ini kurang stabil. Nah, sekarang kalau kerangkanya kayak gini gimana? N, O, 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 O. Ini saya, kenapa tadi kerangkanya seperti itu? Saya coba, sekarang kita coba selesaikan kalau kayak gini. Gimana caranya? Tunggal dulu masing-masing. 1, 2, 3. Betul nggak? Sisa berapa sekarang? Kalau kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sisanya? Sisa 28 ya? Betul nggak? Ya 28 ya. Jadi saya kasih ke sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15. 15 kali 2 berapa? 30. 30. Pas nggak ini? Sesuai nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 30. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa totalnya kalau kayak gini? Ini berapa elektron sistemnya kalau kayak gini? Hah? Berapa? Coba saya hitung lagi ya. Ini 1, 2, 3. 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 15 pasang. Pasang di O. Ada ikatan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 PEI. Totalnya berapa? 21 pasang. Kelebihan dong ya? Betul nggak? Kelebihan kan ya? Jadinya malah aneh ya. Dan ini pun kelebihan elektron dan N-nya belum oktet. Nah, jadi kenapa tadi kalau kalian pakainya kerangkanya seperti ini, nanti nggak jadi oktet ya. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa kerangkanya seperti ini. Ya. Ini adalah kerangka yang salah ya. Ini salah kerangka. Pasang atau 42 elektron. Ya, ini salah kerangka. Ini kerangkanya betul, ini kerangkanya betul. Ya. Oke, sekarang COCl2 gimana? Jumlahnya berapa? Sama dengan ini O-nya 6, Cl berapa? 7 ya, sama kayak F. C-nya berapa? C4 ya. Berarti berapa totalnya? 10 tambah 14 ya. 24. 24 elektron. Nah, sekarang kerangkanya gimana? Kalau COCl2? Yang pusat siapa? C ya, Pak?
C atau C pusat. C itu pusat. Sekelilingnya adalah O, CL, CL. Ini kan ya. Nah, ini gimana sekarang? Seperti biasa kita kasih ke ikatan tunggal dulu kan ya. 1, 2, 3. Berapa sisanya? Dipakai 6. Tinggal berapa? 18 ya. 18. Kasih kemana? Ke O sama CL kok. O sama CL ya. Ini saya kasih berapa? Saya kasih 6 kan ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 18 kali udah habis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah habis. Ada yang kurang? Karbonnya apa masih belum oktet? Karbonnya belum oktet ya. Karbon belum oktet. Jadi saya ambil yang mana? O atau CL? Dari O bukan Pak. Oh Pak. Bisa dua-duanya secara umum. Jadi saya bisa tulis kayak gini. Atau saya bisa juga kayak gini. CL sama kan ya? Ya nggak? Ya sama Pak. Sama. Tapi nanti kita akan lihat mana yang lebih stabil struktur logisnya. Jadi ini lebih stabil ya. Ini lebih stabil. Ya, nanti kita akan hitung muatan formalnya. Ada yang tahu nih senyawa apa namanya? COCl2. Ada yang tahu? Ini namanya apa? Gas fosgen ya. Ini dipakai di Perang Dunia Kedua oleh Nazi untuk ngebunuh senjata kimia ya, buat ngebunuh Yahudi kalau nggak salah. Ini pakainya fosgen. Ya, ini sangat beracun. Oke, sekarang kalau HCN. Ini juga beracun juga senyawanya. Berapa totalnya valensinya? 10 Pak. 10 ya. N-nya C-nya 4, N-nya 5, ini 1 ya. Sama dengan 10 elektron. Kerangkanya gimana? Siapa yang jadi pusat? C Pak. C ya, C jadi pusat. Kemudian N-nya di sini, H-nya di mana? Mana ya? Di N Pak. Di N. Di N. Di sini ya hanya ya. Kan jadi pusat C-nya kan. Kalau gitu N-nya jadi pusat dong, kalau hanya di situ. Ya nggak? Iya. Ya kan ya. Kalau hanya di N kan ya. Jadi gimana? Saya kasih 1 dulu. Ini. Dah. Berkurang 4. Tinggal 6. Saya taruh di mana? Di N bukan. Di Di N N Pak. ya. Di N. Kan atom yang sekelilingnya kan ya. 6. Saya tulis 1, 2, 3. Nah, ada masalah nggak di sini? C-nya belum oktet. Masih jauh kan ya? Kurang berapa nih? Kurang berapa? Kurang 2. Berarti dirangkap. Dirangkap berapa? 3. Rangkap 3 ya. Jadi ininya saya ambil agar kayak gini. Jadi dia punya sini di C-nya oktet, N-nya juga oktet. Tapi ada ikatan rangkap 3 dan ini ada PEB di sini. Sekarang CO. Nah, ini CO mah gampang ya. CO gimana ini? Totalnya berapa? 10 Pak. 10 total juga. CO. Gimana? Tunggal dulu. Terus sisa berapa? Sisa 8. Mau dibaginya gimana ini? Berarti di O dulu Pak. O dulu ya. Oke. Kurang berapa? Biar oktet kurang 6 kan ya? Oke, sudah oktet. 1, 2, 3, 4. 8. Kurang 2 lagi ya? Berarti saya di C Pak. Jadi C. Oke. Kayak gini. Terus gimana? Berarti C-nya rangkap 2 Pak. O. Rangkap 2. Oke. Ini ke sini. Rangkap 3 ya, rangkap 2 ya. Karena kalau kayak gini 1, 2, 3 masih 6 kan ya. Ini saya taruh ke sini. Kayak gini.
Betul nggak kayak gini? C-nya oktet, O-nya juga oktet. Ya nggak? Betul nggak? 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ya, oktet ya. Sekarang kalau NO2. Ini menarik kasusnya. NO2. Berapa totalnya? 6, 5. Berapa totalnya? 16 ya, Pak. Kebalik. 16. Jadi 17. 17 17. elektron. Nah, selama ini tadi kita bahas semuanya elektronnya apa? Genap semua kan ya? Ya nggak? Ini kasusnya elektronnya ganjil. Nah, ini namanya kalau ada yang ganjil, ini membentuk namanya radikal. Karena apa? Radikal bebas ya. Karena apa? Ada elektron tidak berpasangan. Oke, kerangkanya gimana? Berarti N jadi pusat. N pusat, O. Oke, 17 saya masukin dulu ke sini. 1, 2. Terus sisanya ke oksigen. Oksigen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang berapa elektron? 6. Berapa? Tambah 4, tambah 2 ya? 16 ya? Kurang berapa? 16. Kurang 1. Kurang 1. Satunya di mana? Di N. Nah, sekarang masalahnya, N-nya oktet nggak? Enggak. Enggak. Oke, sekarang gimana biar oktet? Dirangkap. Rangkapkan, oke. Dirangkap. Ya. Sekarang gimana? Ini ya. 1, 2, 3, Dirangkapin. 6, 7. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini sekarang berapa elektron di N? 9. 9. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gimana? Kayak gini. Jadi N-nya nggak oktet. Karena apa? Dia radikal. Jadi dia ada yang nggak berpasangan di sini. Ya. Jadi itu namanya radikal bebas ya. Bisa nggak dibuat N-nya oktet? Jadi NO2 plus gitu, Pak? Nggak, kalau misalkan kayak gini. Saya mau N-nya oktet. Bisa. Kalau status kayak gini bisa nggak? Bisa. Kayak gini. O-nya yang nggak oktet tapi Pak. Tapi kan ada satu elektron lagi. Oh. Boleh nggak kayak gitu? Berapa totalnya? Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Boleh nggak kayak gini? Pokoknya nggak oktet dong, Pak. Nggak oktet ya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Jadi kayak gini ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus kayak gini ya. Oke. Jadi ini namanya spesies radikal ya. Jadi kenapa radikal itu berbahaya? Karena apa? Ini nih yang bikin bahaya. Satu, elektronnya tunggal nggak berpasangan. Jadi dia akan mencari cara supaya dia berpasangan. Caranya gimana? Dia bereaksi sama senyawa lain biar dia berpasangan. Nah, itu jadi bikin merusak bikin berbahaya. Nah, kalau antioksidan gimana cara kerjanya? Ada yang tahu? Kalau kalian punya vitamin C, antioksidan, atau apalagi senyawa mengandung antioksidan, mencegah radikal bebas. Nah, gitu. Kenapa antioksidan bisa mencegah radikal bebas? Berarti dia kurang elektron ya, Pak? Jadi kalau antioksidan itu dia bisa membentuk radikal bebas yang tidak terlalu reaktif. Jadi dia punya radikal untuk menangkap radikal, tapi dia bisa membentuk senyawa radikal yang tidak reaktif. Kalau ini adalah radikal yang reaktif. Jadi ada radikal bebas yang tidak reaktif, yang stabil. Nah, itu dia caranya seperti itu. Salah satunya ya. Atau ya memang tadi ketemu sama spesies yang berelektron ganjil juga. Contohnya gini. NO2 sama NO2 membentuk apa?
N2O4. Kalau ini kan berapa? 17 elektron. Kalau dikali 2 berapa nih? 34 elektron. Semuanya berpasangan pasti kan? Ya enggak? Nah, ini contoh kasusnya. Makanya kenapa ada senyawa N2O4 karena apa? Dan dia membentuk NO2 karena dia dia radikal bebas, dia semuanya berpasangan gitu ya. Nah, jadi dalam kimia itu selalu kita hakimnya adalah eksperimen. Jadi ini adalah secara teori ya, secara prediksi. Kita memprediksi bahwa arrangementnya seperti ini, gitu ya. Dan dia ingat kalau saya punya ikatan tunggal sama rangkap, mana yang lebih panjang ikatannya? Kalau saya punya CO tunggal sama CO orang, panjangan yang mana? Panjangan tunggal kan ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini yang lebih stabil? Kita lakukan eksperimen, kita ukur panjang ikatan CO-nya. Kalau dia panjang ikatannya sesuai dengan panjang ikatan CO rangkap, berarti ini yang lebih stabil. Gitu ya. Jadi nah, untuk menjelaskan kenapa seperti itu, ada juga namanya muatan formal ya. Nah, ini contohnya. Jadi H2SO4 ada dua macam struktur Lewisnya. Seperti ini, semuanya tunggal, atau ada yang SO rangkap, ada SO yang tunggal. Nah, sekarang bagaimana menentukan mana yang stabil? Nah, kita pakai eksperimen. Panjang ikatannya ada dua macam ternyata. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek pasti yang SO rangkap, yang panjang SO tunggal. Jadi ini yang lebih stabil. Lebih stabil karena apa? Sesuai eksperimen. Ya. Jadi kalau diukur ada dua panjang ikatan. Kalau di sini hanya ada satu panjang ikatan. SO-nya tunggal semua karena kan ya, gitu ya. Nah, bagaimana menjelaskan mana yang stabil, mana yang enggak? Kita pakai namanya muatan formal, ya. Jadi muatan formal itu adalah muatan suatu atom kalau kita abaikan keelektronegatifan. Jadi dia hanya muatan muatan teori gitu ya, bukan muatan real, ya. Jadi rumusnya gimana? Sederhana. Rumusnya adalah jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron non ikatan dikurangi jumlah elektron ikatan dibagi 2. Atau kalau pakai rumus yang lain, saya lebih suka pakai rumus yang kayak gini. Muatan formal atau FC ya, formal charge. FC sama dengan valensi dikurangi PEI dikurangi PEB. Ntar dulu, saya lupa. 6 kurangi 1 PEB kali 2. Saya pakainya bisa kayak gini. PEI, PEB bagi 2. Sebenarnya sama saja ya, karena valensi dikurangi jumlah elektron non ikatan itu sama dengan PEB kali 2 ya. Ini sama dengan apa? Sebenarnya ini adalah V, ini adalah N, ini adalah B per 2. Ini sama saja ya. Jadi mau pakai yang mana terserah. Nah, struktur yang stabil itu adalah struktur yang pertama sesuai Lewisnya sesuai. Yang kedua adalah muatan formalnya paling kecil. Kalau bisa 0. Kalau bisa semuanya 0. Semua atom FC sama dengan 0. Kalau misalkan dia nggak bisa 0 semuanya, maka muatan formal yang negatif ada di atom yang paling elektronegatif. Ya. Dan kemudian satu lagi, ada yang kurang. Satu lagi, ada yang ketiga. Jumlah muatan formal. Semua atom itu harus sama dengan
muatan spesi. Jadi kalau saya punya H2SO4, dia muatannya berapa H2SO4? Dua minus. H2SO4. Berapa muatannya? 0 kan ya? Kan dia netral kan? Kalau SO4 baru 2 minus. Kalau H2SO4 dia muatannya 0. Jadi jumlah muatan formal H tambah muatan formal O tambah muatan formal S harus sama dengan 0. Karena dia molekul netral. Tapi kalau saya punya SO4 2 minus, maka jumlah muatan formal S tambah 4 kali jumlah muatan formal O harus sama dengan minus 2. Karena dia ion muatannya 2 minus. Kalau ion positif, ya sama saja. Ya. Nah, sekarang kita hitung muatan formalnya. Mau pakai rumus yang mana? Bebas. Untuk yang atas ya, yang atas. O di sini. Berapa valensinya O? Saya tulis ini O1, ini O2 ya. Karena dua-duanya ini kan ada ini sama ya. Jadi saya tulis O1 misalnya. O1. Berapa valensinya O? 6, Pak. 6. Dikurangi mau pakai yang mana? Yang ini atau yang bawah? Rumusnya. Bebas sama saja. Yang bawah aja. Yang bawah aja. Jumlah elektron ikatan berapa? Ada 2 kan ya? 1 ikatan, 2 elektron. Dibagi 2. Berarti berapa? 1, Pak. 1. Jumlah elektron bebas berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ya? Oh yang ini. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ada 3 pasang dikali 2, 6 kan ya? Berarti berapa? Sama dengan minus 1. Sekarang O yang kedua. Berapa? O yang kedua. Valensinya tetap sama 6. Ada berapa jumlah elektron ikatan? 2, Pak. 2 PeI. Tapi kalau elektron ikatan ada berapa? Ada 4 kan ya? Ini Ada kan 4. 2 elektron kan ya? Ini kan 2 elektron, ini 2 elektron kan ya? Jadi ada 4 elektron ikatan dibagi 2. Jadi berapa? 2 ya. Jadi makanya saya lebih suka pakai PeI karena apa? Kalau lihat struktur Lewis kan ada gambarnya pasangan ikatan kan ya. Jadi saya lebih suka pakai ini karena itu. Jadi valensi dikurangi PeI dikali PeB, kurangi PeB kali 2. PeB-nya berapa di sini? Di O. 4, Pak. Ada 4 ya, jadi ada 4. Sama dengan berapa ini? Min 2. 0 ya? 6. 0. Jadi di sini O ini muatan formalnya 0. Sekarang karena O ini sama, jadi ya sama aja ya, saya ngitungnya sekali aja. Oke, sekarang kalau S gimana? S berapa valensinya? 6. 6 juga. Ada berapa ikatan di sini? Di sekitar S. Ada 4, Pak. Ada 4. Ada elektron bebas nggak di S? Nggak ada. Nggak ada, 0. Enggak, Pak. Berarti berapa? Ini plus 2. Kalau H gimana? H ini berapa valensinya? 1. 1. Ikatannya berapa? 1. PeB? Nggak ada. 0. Ini saya kalikan 2. Ini saya kalikan 2. Karena ada 2 kan ya? Ini kalikan 2. Berapa totalnya? 0. 0. Sesuai kan ya? Jadi struktur Lewis ini sesuai. Karena apa? Muatan formalnya totalnya 0. Sesuai dengan jumlah muatan spesinya. Nah, sekarang kalau yang ini sama-sama 0. Sekarang kita hitung yang ini, O yang ini. 6 dikurangi berapa? Ikatannya ada berapa? Ada 2 kan ya? Betul nggak? Ada 2. Berapa PeB-nya? 4, Pak. Ada 4 elektron bebas atau ada 2 PeB ya. Jadi saya tulis 4 di sini. Berapa muatan formalnya? 0. S-nya berapa di sini? 6 dikurangi berapa? 0 berarti. Kurangi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan. Ada 0 PeB nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 0. Nah, jadi karena di sini semua muatan formalnya 0, maka ini lebih stabil. Ya.
Di sini struktur Leibniz sesuai, tapi muatan formalnya S-nya plus 2, O-nya minus 1. Artinya apa? Ada pemisahan muatan, ini kurang stabil dibandingkan yang ini. Jadi yang lebih stabil adalah yang kalau bisa semuanya 0. Kalau nggak bisa semuanya 0, ya cari yang paling kecil. Ya, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke CO2, saya mau balik tadi ke CO. Ya. Saya mau CO. Tadi gimana struktur Leibniz-nya CO? Rangkap 3 ya? C rangkap 3 ya Pak. Ini ada 1 di sini kan ya? Ada 2 di sini kan ya? Kayak gini ya? Oke, sekarang. Ini gimana muatan formalnya C? Sama dengan? Berarti 4 kurang 3 kurang 2 Kurang 2. Sama dengan? min 1. 1. Oh? 6. Berarti 6 kurang 3. Berarti lebih stabil kalau rangkapnya 2 ya Pak? Plus 1. Kenapa kalau rangkapnya dulu lebih stabil? Karena muatannya 0 formal. Coba kalau rangkap 2 kayak gini ya. Di sini berapa ininya? Kayak gini ya, biar oktet. Ini biar oktet gimana? C-nya. Sama kayak. Oke, coba dihitung muatan formalnya. C berapa? 4 kurang 4. Kurang? 2. 2. Kurang? Sudah. 4. Sama dengan? Min 2. Ya enggak 2. Di sini O-nya berapa? 6 kurang? 2 kurang? 4. 4. Mana yang lebih stabil, ini atau ini? Yang itu Pak, yang bawah berarti. Kenapa yang bawah lebih stabil? Soalnya itunya 0, oksigennya 0. Tapi C-nya minus 2. Jadi kalau ada seperti ini, dicari yang ini lebih stabil. Karena apa? Pemisahan muatannya nggak terlalu besar. Satunya min 1, satunya plus 1. Jadi apa? Nggak terlalu timpang. Kalau ini apa? Dia 0 minus 2. Kebayang ya? Ini apa namanya? Lebih merata gitu ya, kurang lebih ya. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau ini tidak disukai karena apa? Muatannya timpang sekali. Dan satu lagi di sini. Antara C sama O, mana yang lebih elektronegatif? C sama O. Masa O muatannya netral, C-nya muatannya minus 2? Masuk akal nggak? Nggak. Kalau dia mau 0 minus 2, maka yang minus 2-nya harusnya di O-nya, bukan di C-nya. Karena apa? O lebih elektronegatif dibandingkan C. Kalau di sini, memang C-nya masih minus 1, tapi di sini O-nya nggak terlalu besar gitu ya. Selisihnya nggak terlalu besar ya. Bedanya kayak 1-1 gitu ya, nggak terlalu timpang. Bisa nggak kalau saya buat muatan formalnya, C-nya positif, O-nya negatif? Bisa nggak kira-kira? Ada nggak kemungkinan lain? Kalau saya buat supaya muatan formalnya C itu positif, O-nya negatif. Gimana? Bisa nggak? Nggak mungkin ya. Nggak akan oktet ya. Jadi inilah yang paling mungkin ya, CO seperti itu ya. Oke. Nah ini CO2. CO2 dia ada yang 3 yang mungkin. Jadi seperti ini. Semuanya oktet. Nah, tapi kira-kira mana yang lebih stabil? Yang ini, karena apa? Ini muatan formalnya 0, ini 0, ini 0. Kalau di sini, ini 0, ini min 1, ini plus 1.
Kalau ada kemungkinan yang semuanya 0, ambil yang kemungkinan semuanya 0. Ya. Oke, kita balik lagi ke atas. Ada nggak contoh di bawah? Oke, sebelum saya balik ke atas lagi. Oke, sekarang. Nah, balik ke sini. Ada dua kemungkinan struktur Lewis. Antara ini sama ini. Kira-kira mana yang muatan formalnya paling kecil? Ini atau yang ini? Coba kita hitung. Kalau O di sini, berapa muatan formalnya? Berapa? 6 kurang 2 kurang 2 apa? 6 kurang 2 kurang 4 ya? 1, 2, 4 ya? Iya. Dengan 0. Kalau di sini berapa? Kurang 4, Pak. 6 kurang 4 kurang 0. Berapa? Plus 2. Sekarang O yang di sini berapa muatan formalnya? Min 1, Pak. Min 1 ya. 6 kurangi 1 kurangi 6. Min 1. N di sini berapa? 1 plus 1. 1 ya. Plus 1. 5 kurangi 4 kurangi 0. Plus 1. Ini juga plus 1. Ini min 1. Sesuai nggak ini? 1 tambah 1 tambah 0. Ini juga 0 ya. Ini 0. Ini 0. 1 netral ya semuanya ya. Kalau ini gimana sekarang? Ini muatan formalnya plus 2. Plus 2. Ini berapa N-nya? Plus 1 ya. Ini min 1. Ini min 1. Ini plus 1. Ini min 1. Ini min 1. Coba sesuai nggak muatan formalnya? Berapa ini? Min 2. Oh, isi Pak. Hah? Ini minus 2. Minus 4. 0 ya? 0 nggak totalnya? 0 ya? Iya, Pak. 0. Tapi sama-sama 0 totalnya, tapi apa? Di sini semuanya punya muatan formal. Jadi atom O-nya muatan formalnya minus 1, ada yang plus 2 juga, N-nya plus 1. Sedangkan di sini ada O yang 0, ada 3, 1, 2, 3. N-nya plus 1, min 1. Jadi apa? Ini lebih stabil karena apa? Ada yang 0 dan muatannya nggak terlalu jomplang ya. Ada yang kalau di sini ada plus 2, ada minus 1, dan semuanya bermuatan. Ini lebih stabil struktur Lewisnya ya. Karena apa? Itu tadi muatan formalnya. Jadi untuk mengecek muatan formal mana yang lebih stabil, struktur Lewis mana yang lebih stabil, cek muatan formalnya. Ya. Sama juga dengan yang ini ya, dengan yang ini. Ini nanti kalau dihitung, ini pasti 0 semua. Mau nanya Pak? Ya, gimana? Ya. Buat yang atas tadi Pak. Ya. Itu berarti ada 2 dong Pak yang stabil. Kalau N-nya mengikat yang O sebelah kiri, bukan yang atas. Orang KP di sini gitu ya? Iya Pak. Oh iya, itu misal kayak gini ya, saya punya kayak gini misalkan. N, O, kayak gini ya. Terus kayak gini. O, N, O, kayak gini. Kayak gini maksudnya. Iya Pak. Ya, ini nanti namanya struktur resonansi ya. Jadi ini adalah struktur yang stabil juga. Karena apa? Sebenarnya ekuivalen ya. Ini kayak strukturnya cuma dibalik doang ya, simetris ya. Jadi betul, ini stabil juga. Kayak gitu. Atau misalkan yang ini kayak gini, misalkan campuran kayak gini. Misalkan ini satunya yang kayak gini. Ini kayak gini. Ini juga sama juga, stabil juga. Karena apa? Muatan formalnya sama ini sama aja kan ya. Ini ntar akan kita bahas tentang resonansi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau kita boron dia cuma 6 elektron. Tapi kalau dihitung muatan formalnya gimana? Boron itu 3 valensinya. Ada 0 PeB, ada 3 ikatan. Muatan formalnya 0. Cl 7,
dikurangi 6 PeB, 6 elektron bebas dikurangi 1 ikatan. 0. Semuanya 0 semua ya. Jadi muatan formalnya dia sudah 0. Jadi kalau saya punya seperti ini, sama ini mana yang lebih stabil? Kalau ini muatan formalnya berapa boron di sini? -1 Pak. Min 1, ini berapa? Pasti plus 1 di sini. Kenapa pasti plus 1? Karena ini muatannya netral kan ya? Kalau netral totalnya sebenarnya 0 kan ya? Coba dihitung, pasti plus 1. Betul nggak plus 1 di situ? Betul, Pak. Betul ya? Ini 0, ini 0. Nah, jadi di sini ini sama ini lebih stabil ini. Karena apa? Di sini semuanya 0 dan di sini apa? Ada yang bermuatan dan apa? Di sini boronnya bermuatan negatif, Cl bermuatan positif. Harusnya apa? Cl-nya bermuatan negatif, boron bermuatan positif, gitu ya. Oke. Sekarang ini nitrometana. Gimana Lewisnya? Kerangkanya gimana kerangkanya? C-nya itu ya Pak. C-nya pusat. C-nya pusat. Terus gimana? Terus itu H-nya terus sambung sama N. H-nya ikat kemana? Ke C. Ke C ya. Langsung saya gambar aja ya, kayak gini ya. H. N-nya gimana? Sambung sama C Pak. Sambungin ke C ya. Ini. Ya, Terus O. terus O. Ini. Oke, sisanya gimana? Kayak gini kan ya. Oh, sebelumnya berapa total elektronnya di sini? Ini kan 4, ini 3, ini berapa? 5 ya. Ini 2 kali 6. 12. Berapa ini? 12 tambah 5, 17 tambah 3. Berapa? 24 ya? 25. 24 Pak. 24 ya, total sama dengan 24 ya. Sigma elektron sama dengan 24 elektron. Oke. Udah kepakai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurangi 6. 6 kali 2, kurangi 12 ya. Kurangi 12. Minus 12 elektron. Berapa ini? Jadinya 12 elektron. Kasih kemana ini? 12 elektron. Ke O sini kan ya? Jadi saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok 6, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang kurang? N-nya ya Pak. N-nya belum oktet ya, jadi saya kasih, sekarang saya ambil yang sebelah sini. Saya buat rangkap di sini. Oke, sudah semua oktet. Sudah Pak. Oke, sekarang muatan formalnya berapa yang N? Plus 1. Plus 1 ya, ini berapa? N sama dengan 5 dikurangi berapa nih? 4 ikatan dikurangi 0 sama dengan plus 1. Berarti harus ada yang muatannya min 1 juga, ya nggak? Mana yang muatannya min 1? Itu Pak yang oksigen. Oksigen sini ya, ini min 1 ya. Karena apa? Biar semuanya 0. Ini pasti 0, ini pasti 0, ini pasti 0, ini pasti 0, ini pasti 0. Jadi ini ya. Nah, kita bisa juga nulis kayak gini. Saya bisa juga kayak gini. Saya tulis, nah ini yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama juga ya. Kalau yang ini berarti yang di sini adalah minus, ini minus 1, ini 0 ya. Ini plus 1 tetap. Jadi di sini kata kuncinya adalah untuk menentukan muatan formal pertama struktur Lewis dulu. Jadi makanya tadi saya bilang
struktur Lewis harus bisa dulu, baru bisa ke semuanya. Ya, kalau Lewisnya nggak bisa, maka akan repot urusannya. Nah, sekarang kita bahas resonansi. Oh, sebelum masuk resonansi, ada pertanyaan tentang struktur Lewis sama muatan formal. Oke, kalau nggak ada, kita gambarkan Lewis dari NO3. NO3 minus. Jadi kalau saya punya HNO3, ionnya adalah NO3 minus. Berapa total elektronnya? NO3 minus. Sigma E sama dengan berapa? N-nya 5, O-nya 18. Berarti berapa? Tambah 1. Berapa jadinya? 24 ya, 24 elektron. Kerangkanya gimana? Saya punya N jadi pusat pasti ya, N jadi pusat, O, O, O. Oke, gimana caranya? Pertama, seperti biasa, N-nya tunggal semuanya, terus distribusikan. Berapa dipakainya? Dipakai 2 kali 3 kurang 6. Berapa ini? 18 ya. Bagi 3 berapa? 66 ya? 6. 6, saya punya seperti ini. Ada yang belum oktet? Ini Pak. N-nya belum oktet ya. Nah, sekarang ada 3 kemungkinan. Saya bisa ngambil dari sini. Kayak gini. Atau saya bisa ngambil dari sini. Atau saya bisa ngambil juga dari yang mana? Dari yang sebelah kepanjangan. Saya bisa ngambil dari sebelah sini. Sekarang, antara 3 ini, muatan formalnya sama nggak? Sama Pak. Sama ya kan? Ini N-nya berapa di sini? Plus 1, ini min 1, ini min 1, ini 0. Ini kalau di sini, ini yang min 1, ini 0, ini plus 1, ini min 1. Ini min 1, ini plus 1, ini 0, ini min 1. Totalnya sama dengan muatan ionnya kan ya, min 1 ya. 1 minus 2. Nah, 3 struktur ini disebut namanya resonansi. Struktur resonansi karena apa? Kita bisa dianggap apa? Elektron dari sini, dia pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadinya saya punya yang ini. Kemudian dari sini, elektron yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadinya yang ini. Jadi apa? Elektron dalam ion NO3 ini apa? Dia bisa gerak-gerak. Atau dalam kata lain apa? Mengalami apa namanya? Delokalisasi. Jadi elektronnya terdelokalisasi ya. Jadi dia apa namanya? Ini tik sini ya. Sini, ini, sini. Elektronnya bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi 3 struktur ini disebut struktur resonansi ya. Karena apa? Nah, hasil eksperimennya menunjukkan bahwa ikatan NO itu semuanya sama. Padahal di sini ada 2 tunggal, 1 rangkap. Kenapa seperti itu? Karena apa? Jadi elektronnya dia pindah. Jadi secara kalau pas diukur seakan-akan apa? Elektronnya kayak apa namanya? Ikatannya berubah-ubah dari tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap gitu ya. Makanya pas diukur kelihatannya sama. Tapi kalau kita coba bekukan, jadi ada 1 yang dia seperti ini. Tapi secara umum dia adalah gabungan dari 3 ini. Ya. Jadi itu namanya resonansi. Contoh lain adalah, nah, jadi apa namanya? Di sini digambarkan dia seakan-akan karakternya antara ikatan tunggal sama rangkap ya. Jadi dia
pakai garis putus-putus kayak gini. Contoh lain adalah ozon. Ada yang tahu ozon? O3. Gimana struktur Lewis-nya ozon? Jadi pasti kerangkanya kayak gini kan ya. Nggak mungkin ada yang lain. Berapa total elektronnya? Kalau ozon? 18 ya. 18. Oke, 18. Kita kasih tunggal dulu. Sisanya berapa? Dikurangi 4, tinggal 14 kan ya. Terus saya taruh di mana? Mau taruh di sini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang berapa ini? Kurang 1 ya di sini ya. Ada yang belum oktet? Si Ganang di tengah. Nah, belum oktet. Oke. Saya ambil yang sebelah kiri. Sekarang, berapa muatan formalnya ini? Oh, di sini. 0, Pak. 0. Ini? 0. 0 gitu? Coba dihitung. 16. Berapa? 0, Pak. 1 plus 1 plus 1. 1 ya, karena berapa ini? Ada 6 dikurangi, ada 3 kurangi 2 plus 1 ya. 1. Ini berapa di sini otomatis? 1, Pak. Min 1 pasti ya. Nah, kalau dihitung juga pasti min 1. Ini dia punya resonansi. Gimana resonansinya? Ditukar aja, Kak. Tuker ya. Jadi si ininya kalau digambarkannya kayak gini ya. Ini pindah ke sini. Kemudian yang mana lagi? Yang ini pindah ke sini ya. Jadi saya punya kayak gini. Tetap ini kayak gini. Jadi di sini apa? Tadinya dia 0, ini minus 1. Ininya muatannya plus 1, tetap ini 0. Jadi seakan-akan apa? Dia terdelokalisasi elektronnya. Jadi apa? Harusnya ini kan rangkap ya. Karakternya akan apa? Setengah rangkap, setengah tunggal. Jadi antara tunggal sama rangkap 2. Jadi kalau digambarkan, jadi dia seperti ini. Itu ya. Jadi apa namanya? Ikatannya, maka kalau diukur panjang ikatan di ozon itu akan sama. Karena apa? Terjadi delokalisasi elektron, ada resonansi. Panjangnya akan sama dan panjangnya akan di antara tunggal sama rangkap. Kalau panjang ikatan tunggalnya misalkan 2, rangkap itu sama dengan 1, maka kira-kira ya 1,5 gitu ya panjangnya di antara tunggal sama rangkap. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini contoh lainnya ya, CO32- ion karbonat, dia ada resonansi, ada yang fosfat, kemudian, nah ini kebetulan semuanya ekivalen. Nah, tapi ada juga struktur Lewis yang tidak ekivalen. Ya. Contohnya, saya punya ion NCO. Di NCO itu berapa? N-nya 5, C-nya 4, O-nya 6. Berapa totalnya? 15, 16 ya. Ini 16 elektron. Jadi, seperti ini. Ini yang muatan formalnya berapa nih? Ini berapa? Kalau N di sini. Ini 0 ya. Ini 0, ini minus 1. Oke. Dia bisa beresonansi. Seperti ini. Ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Jadinya gimana? Di sini
O-nya muatan formalnya berapa? 0. Ini 0. Tapi ini minus 1. Masih oke, karena apa? N lebih elektronegatif. Tapi kalau kita lihat di sini, dari sini ini kayak gini. Nah, di sini apa? O-nya jadi plus 1, N-nya minus 2. Pemisahan muatannya sangat besar. Dan O yang elektronegatif, dia bermuatan positif. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi ini tidak dapat diterima ya. Karena pemisahan muatannya besar dan atom yang elektronegatif bermuatan formal positif. Kalau yang ini paling bagus karena apa? Pemisahan muatannya kecil dan muatan negatif ada di atom yang paling elektronegatif. Yang ini masih oke karena apa? N masih lebih elektronegatif dibandingkan C. Jadi meskipun harusnya O yang negatif, gitu ya. Jadi itu adalah contoh struktur Lewis yang tidak ekivalen karena muatan formalnya nggak sesuai, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Saya belum buka absen ya. Oke. Kok saya lihat skripnya kok jadi kacau banget ya? Oke, ya apalah namanya juga. Absen nanti saya buka di Edunext ya. Saya buka sampai sore lah, sampai jam 6. Edunext. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Sudah azan zuhur di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Senin. Dan jangan lupa hari Selasa praktikum ya. Jangan sampai telat. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Pak. Ya, gimana? Tadi absennya ngapain, Pak? Absennya lihat ini aja, apa namanya, lihat bisa view course di Moodle, di Edunext. Ya. Oke, Pak. Nanti saya upload juga materi materi bab 7 ya. Saya belum sempat upload yang ikatan kimia ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.